Bismillahirrahmanirrahim. Fadila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa rusulihi wa qurratihi sawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى مشينا الذي تكون بمقبرة الصداقر والذي تكون بمقبرة بتابة كعبد المجيد وزوجاته وكامل مقبوساته وزوجاته وكعبد العامر زوجاته مطيع وكعاسم عبد العامر وكامل عبد العامر بقطاية عبد الحميد وكعبد الرحمن بن زيد وكعبد القادر بن عمر مقبول سيدي وكعبشير بن الله وكعبد الله بن نيار وكجدوني بن مستهاب وكجسدي بن نعمة وأصولهم وفروهم أن الله تعالى يحمينا بحماياتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Untuk kita semua para jemaah yang hadir pada malam hari ini ataupun yang menyimak dari manapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kesehatan lahiran wa batinan. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Allah berikan jalan setiap kesulitan-kesulitannya. Allah berikan jalan setiap kesedihan-kesedihan yang menimpanya, masalah-masalah yang dialaminya. Keluarganya semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya dimanapun berada selalu dijaga oleh Allah dalam ketaatan dan taqwa. Dan semoga cita-cita daripada keluarganya, khususnya cita-cita daripada anak-anaknya, semoga Allah kabulkan dengan ridha-Nya dan dipermudah segala rizkinya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para hadirin, para jemaah, para hujjaj, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul. Semoga perkumpulan di dalam ta'lim ini menjadi wasilah kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Umrah ya? Sunanul haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul haji. Sab'un, adapun sunnahnya haji sab'un, yaitu ada 7. Sebenarnya di dalam sunnahnya haji, wajibnya haji, itu ulama dalam mengucapkan, dalam menetapkan sunnah dan wajibnya itu berbeda-beda, Pak.
Nah, kitab yang kita pakai ini nanti kita akan sebutkan apa saja sunnah-sunnahnya. Yang pertama adalah al-ifradu. Ifrad itu sunnahnya dalam haji. Apa itu ifrad? Wa huwa taqdimul haji 'ala al-umrati, yaitu mengedepankan memulai haji dulu kemudian melaksanakan umrah. Yang pasti dalam pelaksanaan umrah yang dilakukan itu, Pak, setelah haji itu, setelah yang dimaksud dengan umrah itu, jangan sampai dikerjakan umrah sebelum pelaksanaan haji, yaitu dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena yang dihitung dengan umrah yang berefek kepada haji itu ketika mulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sehingga ketika memulai di bulan-bulan ini umrah, maka ketika haji sudah hajinya tamattu. Karena memulai haji dulu, karena memulai umrah duluan. Kalau ifrad kan enggak, ifrad ini haji dulu kemudian umrah. Tamattu ini semuanya di Indonesia itu tamattu, Pak. Hampir keseluruhannya tamattu. Makanya setelah haji itu harus motong kambing, harus motong unta. Yang nggak kuat unta, sapi, ya kambing lah. Kalau nggak mampu, maka puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 10 hari di sini, 7 hari di sini. Nah, kebanyakan orang-orang haji itu tidak tahu, Pak. Mungkin karena tidak diberikan arahan, mungkin tidak diberikan arahan bahwa tamattu itu ada damnya. Adamnya itu ya nyembelih kambing. Saya pernah bertanya kepada jemaah saya yang di Cibitung itu, apakah ketika haji kambingnya itu sudah dibelikan oleh travel atau oleh negara? Nggak tahu, katanya. Tidak ada anjuran. Padahal dia hajinya kan haji tamattu. Haji tamattu itu setelah selesai kan harus bayar dam. Kenapa? Sebagai konsekuensi dia sudah melakukan umrah dulu sebelum melaksanakan haji. Kalau dia melakukan haji tamattu, karena lama, Pak, waktunya, Pak. Sedangkan haji itu kan dari tanggal 8 itu sudah bisa mulai. Mulai berangkat ke Arafah. Di Arafah nanti dari Arafah itu nanti ke Musdalifah, ke Mina, Jumrah. Jadi sedangkan yang nyampe ke sana sebulan sebelumnya, ya kan lama, Pak, harus pakai baju ihram. Karena kalau sudah ihram niat haji, sudah nggak boleh lepas dari pakaian itu. Tidak boleh pakaian-pakaian biasa, harus hitam putih. Tidak boleh pakaian-pakaian yang berjahit dan sebagainya nanti. Sehingga dia mengambil umrah dulu, agar apa yang dilarang di dalam haji itu dia bisa lakukan. Nah, karena ihramnya ngambil umrah dulu ini, sehingga harus membayar dam. Makanya panjenengan nanti kalau haji tanya ke travelnya, saya ini kan tamattu, kambing saya yang mau dipotong itu ditanggung pemerintah atau travel atau saya? Begitu, Pak. Nanya nanti. Kasihan, sudah banyak habisnya, bertahun-tahun nunggunya tapi tidak tahu hal yang demikian. Oh enggak ditanggung seumpamanya. Negara enggak nanggung.
Terus apa lagi? Travel nggak nanggung, ya bayar sendiri. Nggak punya Pak Ustaz, sudah cukup. Harta saya sudah cukup beli hotel, beli ini, nggak cukup Pak Ustaz untuk beli kambing. Saya sudah tinggalkan uang saya di kampung, nggak cukup saya beli kambing. Kalau nggak cukup beli kambing, maka berpuasa 10 hari sebagai ganti dari itu. Islam itu tidak memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Agama itu menginginkan kita, Pak. Allah menginginkan kita itu mudah, bukan yang sulit. Jadi kalau nggak kuat, nggak bisa menyembelih kambing karena kita melaksanakan ibadah hajinya tamattu, maka boleh kita berpuasa. Bagaimana cara berpuasa? 3 hari di tanah haram, 7 hari di Indonesia, atau 10 hari di Indonesia sekaligus ketika terasa sulit kalau kita beribadah di Mekah. Diperbolehkan sama ulama. Begitu Pak. Coba saja jenengan. Maksudnya nanya kepada keluarganya, Pak Haji, kalau dulu haji tamattu panjenengan kan, itu kambingnya, yang beli kambing nggak di sana? Oh, KBH-nya sudah minta duluan. Oh, berarti sudah KBH-nya sudah menanggung semuanya. Berarti uangnya include Pak Haji. Include. Kita kan bayar KBH ya, plus itu ya. Kalau saya dengar jangan membayar kambing. Jadi yang menanggung cara KBH. Oh, kalau sekarang enggak ya? Ya seperti itu, masih seperti itu. Jadi semua ditanggung oleh pemerintah. Kita kan ikut KBH, jadi kita punya kelompok lebih kecil lagi di bawah. Iya. Kan ya. KBH ada 100 orang, jadi kita kecil lagi kelompok kita. Udah dia yang belanjakan sana. Oh, tapi uangnya tidak include di dalam pembayaran itu ya? Terpisah. Oh, nah. Kayak UNH bisa. Nah ya. Dan memang begitu. Jadi saya tanyakan apakah dulu waktu dia haji sudah include? Tidak ada. Malah ada, saya tanya itu malah dengan inisiatif sendiri di kelompok tadi itu. Akhirnya ada yang, nah kalau yang nggak tahu seperti itu, gimana itu? Dan karena saya tanya, karena ada beberapa orang itu walaupun sudah dibentuk kelompok, tapi kadang orang itu tidak mau bergaul dengan mereka di dalam kelompok itu, mengurung diri Pak, sehingga tidak mendapatkan informasi kalau yang hajinya tamattu harus membayar dam. Ya. Padahal kalau sebenarnya ketika dia nggak mampu bayar dam, maka diperbolehkan berpuasa 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari di Indonesia. Kalau nggak mampu lagi karena di sana kesulitan untuk berpuasa, 10 harinya di Indonesia. Ini sayang sekali. Dulu kalau nunggu haji panjenengan berapa tahun? 5 tahun ya sudah berangkat. 5 tahun sudah berangkat. Sekarang sudah 10 tahun lebih. Sampai 7 tahun dulu Pak. Berarti itu sebelum tahun 2015 panjenengan haji itu sudah. Oh, si Bujan. Baik. Jadi yang pertama sunnah haji itu adalah ifrad. Kita tahu kan teknis haji itu ada 3. Ada ifrad yaitu mendahulukan haji daripada umroh. Yang kedua tamattu mendahulukan umroh kemudian haji. Yang ketiga adalah qiran. Niatnya sama-sama, antara niat hajinya dan niatnya umrohnya disatukan.
dalam ihram tersebut, maka tamattu dan qiran ini sama-sama harus membayar qadam. Tapi kalau ifrad tidak, malah ifrad ini disunnahkan. Terus jadi kalau yang haji ifrad itu setelah haji, kalau mau umroh maka harus pergi ke mikotnya dulu, Pak. Di mana saja kemarin itu mikot itu? Ya Lamlam, Datil Arq, Kornon, terus apa lagi? Jufa, Dzul Khulaifah. Ya, kalau di Madinah itu rata-rata di Bir Ali. Kalau di Indonesia yang gelombang kedua itu mikotnya di apa namanya, yang sejajar yang Lamlam atau yang sejajar dengan Kornul Manazil, itu biasanya mikotnya itu. Jadi kalau sudah haji pengen umroh, bagi yang haji ifrad balik lagi ke tanah halal. Jadi keluar dulu ke tanah halal, pergi ke tempat yang kita sebutkan tadi, kemudian niat untuk maksud ihram untuk melaksanakan umroh. Ini yang sunnah, Pak. Hajinya haji ifrad. Ambil yang terdekat. Jauhan. Baru Kerawang dulu. Setelah nyampe Kerawang langsung niat lagi mau ihram. Umroh ya. Umroh dari Madinah itu kan ya ke Mekah ya. Ke selesai, sudah selesai semua. Cuman ngajakin kita dulu ayo, saya nggak tahu seperti apa syariatnya. Ini karena diajakin, ayo aja nyewa mobil lagi, keluar dari kota Mekah, ambil mikot di apa namanya jauh perjalanan. Untuk ngambil mikot. Iya, mikot. Jadi kita membuatnya 2 hari, rame-rame. Kita tahu perjalanan. Tahu boleh, tapi kita udah. Iya, memang seperti itu, Pak Haji. Iya. Jadi iya, jadi kalau sudah selesai mau nyetar lagi itu. Iya, pulang lagi dulu karena ada waktu. Nah, sayang. Iya, harus nyewa lagi, keluar kota. Yang kedua adalah at-talbiyatu, membaca talbiyah. Disunnahkan memperbanyak membaca talbiyah ini, mendawamkan, melaksanakan membaca terus-menerus, mulai dia niat ihram di miqat tadi itu, Pak, di Lamlam, di Dzul Khulaifah, di Qarnul Manazil, semuanya di Qarnul Manazil ketika melakukan apa namanya ihram, maka disunnahkan mendawamkan membaca terus-menerus talbiyah. Bagaimana lafaz talbiyah yang biasa dibaca kalau di orang-orang ke Mekah itu, Pak? Labbaik Allahumma labbaik. Itu yang dibaca ketika disunnahkan memperbanyak membaca itu ketika kita sudah ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu nangis, Pak. Ya, nangis itu. Kalau sudah di bis itu membaca itu, wah nangis, Pak. Orang yang enggak nangis itu ketika mendengarkan ini bisa dipertanyakan hatinya itu. Rindu kita itu Allah manggil kita itu, Pak. Kita ke tanah suci itu memang panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma laka labbaik, aku sambut panggilanmu dalam ketaatan ya Allah, gitu terus. La syarika la, tidak ada sekutu bagimu, laka
Labbaik, aku datang menyambut panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji wa ni'mah dan kenikmatan, seluruh kenikmatan laka, bagimu ya Allah. Wal mulk la syarika, dan adapun kerajaanmu tidak ada sekutu bagimu. Terus didawamkan itu bacaannya. Itu yang mendawamkan itu Pak, nangis Pak di situ. Ketika wukuf kan nanti itu tanggal 9 itu mulai subuh itu sudah menuju ke tempat wukuf, ke Arafah. Di Arafah itu kan biasanya ada khutbah dulu ya Pak Haji ya. Ada khutbah di tempat apa namanya itu, perkemahannya itu. Ada khutbah sebentar. Terus kan nanti itu kan setelah tergelincirnya matahari sampai subuh tanggal 10. Habis itu baru ke Musdalifah ya Pak Haji ya. Musdalifah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina. Seperti itu. Ini Pak, jangan lupa panjenengan mendawamkan, membaca terus menerus labbaik Allahumma labbaik. Kalau sudah membaca talbiyah, kemudian membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca salawat kepada Rasulullah, wa sa'alallaha ta'ala al-jannata wa ridwanahu, dan memohon dan meminta kepada Allah surga dan keridhaan Allah, wasti'adha bihi minan nar, dan minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Jadi setelah labbaik Allahumma labbaik, baca selawat Pak. Setelah baca selawat kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian panjenengan itu membaca doa, memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, memohon kepada Allah ridhonya Allah. Semoga dia datang ke tanah suci betul-betul karena undangannya, bukan karena istidrasnya. Karena nikmat itu Pak, bukan semua rezeki yang datang kepada kita itu jangan senang dulu Pak. Jangan beranggapan itu semua nikmat. Kalau apa yang datang kepada kita itu menyebabkan kita tambah taat kepada Allah, berarti itu nikmat. Tapi kalau apa yang datang kepada kita, harta itu semakin menjauh diri kita daripada Allah. Contoh, sholat itu Pak, bukan berarti tambah dekat kepada Allah, tapi kalau salah niat menjadi imam, Allahu Akbar, atau tadarusan baca Al-Quran, mau apa hari malam Ramadan, membaca Al-Quran kan bagus Pak. Menjadi imam sholat dan istiqomah ke masjid itu kan bagus Pak. Tapi kalau niatnya pengen dipuji oleh manusia, wah suaranya biar dikatakan bagus dan sebagainya. Terlepas orang bilang bagus nggak apa-apa, tapi jangan niatkan itu dari kita. Bahwa kita mengaji dan sebagainya, menjadi imam dan sebagainya. Jangan prioritaskan itu. Niat kita tetap kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Orang yang pergi haji itu ada kemungkinan Allah memang betul-betul panggil, ada kemungkinan pula dia Allah kasih cobaan di sana. Ada kemungkinan itu adalah nikmat yang kemudian Allah jatuhkan di sana. Karena orang umroh, orang haji, ada Pak yang tidak menjadikan itu ibadah. Yang dijadikan itu hanya style apa namanya itu? Iya, staycation apa yang ya pokoknya hanya sebagai apa namanya ya, gaya-gayaan untuk meningkatkan statusnya. Tidak nanggung-nanggung Pak, hutang kadang mau umrah itu. Memang ada travel kan yang menyiapkan umrah dulu baru bayar. Setelah umroh pusing. Setelah umroh pusing. Aduh, akhirnya nyalakan Allah. Ya Allah, jangan-jangan umroh saya enggak diterima. Kok sulit banget mau bayar.
Padahal kalau kita umroh itu hanya bagi orang yang mampu saja. Makanya diwajibkan, ada yang mengatakan ulama diwajibkan umroh, diwajibkan haji cuma 1 kali dalam seumur hidup. Walaupun nanti ulama ada juga yang mengatakan umroh itu sunnah. Kalau panjenengan mampu, umroh itu kalau ngambil pendapat yang mengatakan wajib, ya wajib Pak. Langsung berangkat. Makanya kalau haji itu, kata pelajaran yang kita baca sebelumnya itu, kalau kita mampu haji, kemudian tidak haji, ceroboh gara-gara kita entar esok, kemudian kita mati, wafatnya kita dalam keadaan fasik. Naudzubillah Pak. Ya beruntung Pak Haji sudah haji. Tapi kalau mampu Pak, kalau enggak mampu ya enggak. Artinya Allah berikan rezeki nih. Bisa berangkat. Bukan lagi yang 90 juta. Allah kasih dia rezeki 1 miliar. Bisa daftar, bisa langsung berangkat. Tapi dia entar. Akhirnya Allah panggil dia. Ada kesempatan untuk haji tidak dia gunakan. Wafatnya dalam keadaan wafat fasik. Di dalam Syafi'i tidak apa-apa Pak. Mengakhiri haji tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam Abu Hanifah, ketika mampu saat itu, datang waktunya haji, terus. Imam Syafi'i nggak apa-apa. Tahun depan. Cuma kalau dalam keadaan wafat sebelum itu, wafatnya dalam keadaan fasik. Yang ketiga, tawaful qudum. Tawaf qudum. Tawaf qudum ini wa yahtassu bihajjin dakhala Makkah. Khusus kepada orang yang masuk Mekah. Ini kan tawaf selamat datang. Ya. Kalau tawaf itu kan ada namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf haji Pak. Setelah perkara haji kita laksanakan kemudian tawaf. Kalau tawaf qudum ini baru masuk Mekah, itu nanti kita melaksanakan tawaf qudum. Selamat datang. Dan bagi orang yang mau haji itu, tawafnya dilakukan sebelum wukuf. Berarti sebelum tanggal 9 sudah melaksanakan tawaf qudum. Tawaf itu yang keliling Ka'bah itu Pak. Yang mulai pertama kali memulai tawafnya sejajar dengan Hajar Aswad. Hajar Aswadnya berada di sebelah kiri. Kalau bisa nyentuh Hajar Aswad sebelum mulai, kalau enggak bisa cukup ngasih tanda. Saya sudah di sini Hajar Aswad ya. Contoh itu Pak. Jangan langsung bilang Hajar Aswad, saya di sini Hajar Aswad. Nah, ada doa. Biasanya nanti itu disiapkan buku-bukunya, biasanya sama umroh sama haji itu sudah ada lengkap. Ketika dari Hajar Aswad sampai ke rukun itu biasanya ada bacaannya. Di rukun Yamani itu ada. Dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad beda lagi bacaannya. Muter terus. Terus, kalau bagi orang umroh idadafal umri lil umrati ajaza'ahu an tawafil qudumi. Kalau bagi orang yang umroh maka mencukupkan dia daripada tawaf qudum. Bisa saja dia sudah mencukupkan ketika umrohnya, bisa saja dia sudah mencukupkan dari tawaf qudumnya. Jadi ketika dia tawaf umroh sudah mencakup itu dengan tawaf qudum. Kalau haji dilaksanakan tawafnya itu sebelum wukuf di Arafah. Wukuf idhofahnya lain lagi nanti.
setelah jumroh, setelah mabit di Musdalifah itu kan bisa ada yang nafar awal, ada yang nafar sani. Istilah nafar awal itu biasanya Pak, bukan biasanya, yang nafar awal itu yang tanggal 12 itu sudah pergi sudah keluar dari Mina, sudah menuju ke perpondokan. Kalau sampai maghrib di sana, maka dia harus melanjutkan ke tanggal 13. Harus menyelesaikan nafar sani, jumroh. Nanti kan di situ kan ada jumroh ula, aqaba, usta. Yang ketiga. Yang keempat, al-mabitu bi Musdalifati, dan diam di Musdalifah. Menginap, bukan diam, menginap di Musdalifah. Dan yang menetapkan terhadap kesunahan menginap di Musdalifah ini Pak adalah Al-Imam Rafi'i. Tapi kalau di dalam kitab Raudhah dan kitab Syarah Al-Muhaddab, menginap di Musdalifah ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi kalau ngikutin kitab kita, ini hukumnya sunnah. Apa konsekuensi kalau kita beranggapan itu wajib? Ya harus bayar dam, Pak. Kalau enggak menginap di sana. Makanya ikut yang sunnah aja. Ya. Kenapa? Karena ada rukun, ada sunnah, ada wajib. Kalau rukun enggak dilaksanakan, enggak sah, karena enggak bisa ditutup apa-apa. Tapi kalau wajib tidak dilaksanakan tidak apa-apa, tapi harus ditutup dengan bayar kita. Akan dilakukan ya. Kalau kita lagi bersih, sampai kita bisa melakukan ya sebenarnya kesunahannya ini kan sangat sunnah, betul-betul sunnah. Dan ada apa namanya, ada filosofinya kan ini yang menyebabkan ada sampai jumroh kan. Di antara kan yang kerjakan jumroh dulu. Untuk pada saat itu kan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diganggu oleh setan ketika mau dieksekusi. Kata ulama selain itu lagi, itu adalah bentuk menghilangkan ketamakan. Menghilangkan ketamakan. Artinya, kalau kita menghilangkan ketamakan itu menandakan bahwa kita ketika melempar itu membuang ketamakan yang ada di dalam diri kita. Menjauhkan sifat-sifat setan. Sama sebenarnya dengan berkurban itu. Berkurban itu juga kita inna a'tayna kal kausar. Banyak ulama mengartikan di sana kita dianjurkan kurban, diantaranya adalah membuang ketamakan kita. Bukan masalah dengan berkurban malah kita tambah tamak. Artinya sisihkan harta itu kan untuk menghindari biar kita enggak tamak. Enggak berlebihan dalam hubbud dunya. Apalagi sampai kita melihat hartanya orang lain. Tamak itu kan merasa kurang terus. Sampai harta orang lain dilirik sama dia. Kenikmatan yang orang lain punya sampai dia iriin, Mbak. Satu majelis nih. Sumpamanya saya kiai yang kaya sumpama. Saya kasih jenengan PCX, senang enggak, Pak? Ah, senang. Masih baru mau dikasih udah senang. Kemudian saya kasih PCX jenengan gara-gara ngaji di sini saya kasih panjenengan PCX. Setelah dia dikasih PCX, kemudian Pak Ali saya bilang, Pak Ali, karena
Pak Ali ngaji juga di sini, saya kasih Avanza. Masih senang nggak Pak? Loh, apa bedanya saya dengan Pak Ali? Wong saya sama-sama ngaji. Padahal saya ngasih beliau itu picek tanpa mengurangi. Saya ngasih ke Pak Ali itu dengan mobil Avanza tanpa mengurangi picek yang dia kasih, yang saya kasih kepada beliau. Tapi kenapa rasa itu muncul? Nah itu. Ketamakan yang seperti itu jangan pernah ada dalam hati kita. Di sebelah kita dikasih sembako lebih banyak daripada kita. Kita sudah nerima. Padahal dia dikasih sembako lebih banyak dari kita tanpa mengurangi sembako yang kita dikasih kepada kita. Kecuali tadi kan sembakonya kebanyakan sini. Saya ambil mau kasih tetangganya yang satunya yang baru kita nggak apa-apa ngerundel sudah pegang. Ini tidak saya kurangi dia untuk ngasih yang sebelah. Tapi kenapa masih ada rasa sakit? Padahal itu sama-sama dikasih, bukan dapat dari kerja. Itu ketamakan yang harus dihindari. Makanya kalau panjenengan itu kurban, jangan sampai ngambil banyak-banyak Pak. Cukup satu suapan untuk tabarrukah. Walaupun sebenarnya dalam kitab pembagiannya itu 1/3. Kemarin itu banyak sekali yang ngantri daging ke rumah. Alhamdulillah saya terima kasih kepada para jemaah yang di sini masih ingat ke saya. Dianterin sama ketua DKM-nya. Bukan masalah banyak tidaknya, merasa senang aja diperhatiin. Jadi dari masjid yang tempat saya ngajar ngasih. Ada lebih 10 kilo paling. Setelah saya kumpulkan satu bak segini Pak. Karena banyak. Akhirnya ada acara Pak. Acara kita masakin rendang, kita tahlilan, kita baca doa-doa. Alhamdulillah insyaallah yang kurban pada saat itu menerima pahala dari itu semua. Habis saya tidak itu semua dikasih. Ya nyimpen juga di lemari masih disimpan. Jadi karena mungkin lebih dari 10 kilo mungkin ya. Baik. Mabit di Musdalifah. Warakaat tawafi dan sholat 2 rakaat tawaf. Jadi 2 rakaat tawaf ini sunnah Pak. Kapan? Setelah melaksanakan tawaf. Melaksanakan 2 rakaat tawaf ini khalfa maqami Ibrahim alaihissalam. Salatnya di belakang makamnya Ibrahim. Makamnya Ibrahim. Salat di belakang makom Ibrahim. Kan ada nanti ada Hajar Aswad. Jalan sebentar itu nanti ada kayak kaca-kaca kuning-kuning itu Pak. Kalau itu namanya makom Ibrahim. Kita sholat di belakang itu. Kalau nggak bisa sholat di makam, dan ketika sholat itu Pak, suaranya dilirihkan, dikecilkan. Kalau sholatnya di siang hari. Tapi kalau sholatnya di malam hari, dikeraskan, nggak apa-apa bacaan sholatnya. Apabila tidak bisa sholat di belakang makam Ibrahim, maka sholat di belakang Hajar Ismail. Apabila tidak bisa, sholat 2 rakaat tadi dilaksanakan di Masjidil Haram. Enggak bisa lagi, maka boleh sholat dimanapun tempat selagi itu masih di tanah haram. Sholat 2 rakaat sunnah. Ketika setelah tawaf minggir Pak. Cari di belakang makam Ibrahim. Enggak bisa makam Hijr Ismail. Belakang Hijr Ismail. Enggak bisa lagi. Yang penting di Masjidil Haram. Enggak bisa lagi.
Cari di tempat dimanapun, yang penting masih di tanah haram. Terus wasadisu, dan adapun yang keenam, al-mabitu di Mina, bermalam di Mina. Bermalam di Mina ini yang membenarkan adalah Ar-Rafi'i di dalam mensunnahkannya. Tapi kalau Al-Imamun Nawawi fi Ziyadat Rawdah di dalam menambahkan dalam kitab Rawdahnya mengatakan al-wujubah, wajib hukumnya dia bermalam di Mina. Di mana Pak Ustaz Mina? Nanti semoga Allah bisa kita sampaikan ke sana semua. Amin ya rabbal alamin. Minimal Pak, ini semoga gara-gara kita belajar seperti ini Pak, sehingga rasa cinta kita ke tanah Mekah itu semakin mendalam lagi. Berdoa Pak, ya Allah pengen kita sampai ke sana. Wasabi'u. Jadi yang kalau di dalam Imam Nawawi mengatakan ini adalah wajib. Wasabi'u, dan adapun yang ketujuh adalah tawaful wada. Ini tawaf wada. Kalau tawaf qudum itu tawaf selamat datang. Tapi kalau tawaf wada selamat tinggal. Kalau udah mau keluar Mekah, maka disunahkan kita melaksanakan tawaf wada. Tapi ada yang mengatakan lagi kalau tawaf wada ini adalah hukumnya wajib. Tapi kalau kitab yang kita pelajari ini hukumnya sunnah. Kalau di dalam kitab lain ini mengatakan, para ulama mengatakan ini adalah wajib. Inda iradatil khuruj min Makkah, ketika kita ingin keluar dari Mekah li safari untuk melaksanakan perjalanan hajjan kana aula, baik mau keluar dari Mekah itu karena ada keperluan haji atau tidak. Ketika mau keluar dari Mekah maka kita disunahkan untuk tawaf wada. Walaupun keperluan kita untuk keluar dari Mekah itu ada yang berkaitan dengan haji, tapi tetap ketika mau keluar itu kita harus melaksanakan tawaf wada. Tawilan kana safaru aw qasiran, baik perjalanan itu sebentar atau lama. Wa ma dzakarahul musannifu min sunniyatihi, dari sebagaimana musannif pengarang kitab ini menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya tawaf. Qaulun marjuhun, pendapat ini adalah marjuhun yang lemah. Lakin al-adharu ujubuhu, akan tetapi yang paling masyhur, yang paling kuat, yang paling unggul, yang paling adhar adalah pendapat yang mengatakan tawaf qudum ini adalah wajib. Jadi pendapat yang mengatakan sunnah itu hukum mengatakan ini sunnah adalah lemah. Tapi boleh kita Pak melaksanakannya, menganggap ini adalah sunnah kalau kita mengikuti kitab Fathul Qorib. Begitu Pak. Kalau kita mengikuti Fathul Qorib, ya nggak apa-apa kita beranggapan sunnah. Artinya kalau sunnah kan ditinggal yo cuma nggak dapat pahala. Wa tajarradu ar-rajulu, wa tajarradu, dan melepaskan laki-laki indal ihrami anil makhiti, ketika ihram anil makhiti, dari baju-baju yang ada kaitannya dengan jahitan. Yang apa yang kita pakai, kalau ada yang jahitan semuanya dilepaskan.
baik itu dari pakaian atau yang ditenun di ayaman ya, ayam dianyam, di apapun peci yang dianyam, baju yang dianyam, hukumnya tidak boleh ketika melaksanakan haji. Wa ma'qudiha, dan pakaian yang diikat, pakaian-pakaian yang diikat, yang dijahit. Wa an ghairi syabi min khaffi wa na'lin, dan juga selain pakaian, muzah juga enggak boleh, sandal juga enggak boleh, yang terbuat dari jahit-jahitan. Wa yalbasu izaran waridaan abyadaini jadidaini. Wa yalbasu, dan memakai laki-laki tersebut izaran, sarung, makai sarung, Mbak. Ya, enggak pakai celana, pakai sarung. Waridaan, dan selendang. Selendang pakai ketika tawaf, sebelah kirinya ditutup, sebelah kanannya terbuka. Pakai selendang. Sarung sama selendangnya itu warnanya apa? Anil abyadaini, yang berwarna putih keduanya. Jangan bawa selendang yang warna hijau. Jangan bawa selendang yang warna kuning. Lepaskan semuanya. Selendang warna merah, warna kuning, warna hijau. Yang dibawa ke sana hanya selendang warna apa, Pak? Warna putih. Jadi daini, selendang dan sarung itu baru. Kalau tidak punya yang baru, fanadi faini, maka selendang yang kita pakai itu walaupun bekas, yang penting sudah bersih, sudah dicuci. Ya. Besok kita akan mempelajari tentang fi akamil muharramatil ihram. Hukum-hukum yang diharamkan saat melaksanakan ihram. Ternyata kita bab haji saja ini sudah, malam ini adalah pertemuan kelima. Jadi di YouTube saya itu 41, 42, 45 sampai malam ini 45 tentang haji. Berarti tentang haji ini berseris. Series kan kalau 1, 2, 3. Enggak, kenapa? Menikmati betul-betul, Pak. Rasa rindu kita ke Mekah itu. Pak pengen, Pak, ya Allah. Sekarang itu pengen nyampai ke Mekah itu. Allah akan panggil dengan apapun caranya itu kalau kita sudah rindu. 2, 3, 4, 5. Beranjak belakang bareng-bareng. Kalau Allah mampukan, saya yang menjadi tutornya, mutawifnya. Ayo bareng-bareng jemaah semua. Kalau kemarin ziarahnya hanya sekitar sini, sekarang ke Makkahul Mukarramah sampai ke Nabawiyah, ziarah ke makamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cita-cita yang luar biasa, Pak. Semoga Allah mampukan dalam suatu tempat itu nanti. Baiklah, cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.